Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aida Oktawilia, NPM 2018 01500545, kelas R5F, Bimbingan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Pengetahuan Sosial, Universitas Indraprasta. Saya akan memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Informasi dalam BK. Video pembelajaran interaktif ini akan membahas mengenai bagaimana cara mengenal bakat dan minat. Di sini ada bakat dan minat. Nah, langsung saja ya, kita akan mencari tahu apa sih bakat itu. Jadi, bakat adalah kemampuan dasar seseorang untuk belajar dalam tempo yang relatif pendek dibandingkan dengan orang lain. Namun, hasilnya justru lebih baik. Bakat merupakan potensi yang dimiliki oleh seseorang seperti kalian sebagai bawaan sejak lahir. Contoh, seseorang yang berbakat melukis akan lebih cepat mengerjakan pekerjaan lukisnya dibanding seseorang yang kurang berbakat. Nah, sampai situ apakah sudah paham apakah bakat itu? Oke, kita lanjut ya. Jadi, bakat itu mempunyai dua bagian, yaitu ada bakat umum dan bakat khusus. Jadi bakat umum ini merupakan kemampuan yang berupa potensi dasar yang bersifat umum. Artinya setiap individu pasti mempunyai bakat ini. Bakat khusus merupakan kemampuan yang berupa potensi dasar yang bersifat khusus. Jadi tidak semua orang memiliki bakat ini. Misalnya bakat seni, pemimpin, penceramah, olahraga. Nah, saya juga akan memberitahu beberapa jenis-jenis bakat yang ada di dalam bakat khusus. Apa aja? Yuk, sekidot yuk. Ayo teman-teman, kita lanjut ke jenis-jenis bakat khusus. Tadi kan bakat khusus adalah bakat yang tidak semua orang mempunyai bakat tersebut. Jadi dibagi jadi beberapa jenis-jenis bakat khusus. Yang pertama itu ada bakat verbal. Bakat tentang konsep-konsep yang diungkapkan dalam bentuk kata-kata. Ada yang tahu nggak teman-teman contohnya? Oke, baik, saya akan memberikan satu contoh tentang bakat verbal, yaitu adalah seorang penulis yang menumpahkan seluruh pikiran dan emosinya serta kebiasaannya dalam menulis buku, novel, atau puisi atau karya-karya ilmiah lainnya. Yang kedua ada bakat numerical, bakat tentang konsep-konsep dalam bentuk angka. Biasanya ini bagi individu yang mahir dalam menghitung dan mengelola angka-angka. Yang ketiga ada bakat skolastik. Nah, bakat ini adalah seseorang yang dapat mengkombinasikan kata-kata dan angka-angka. Kemampuan dalam penalaran, mengurutkan, berpikir dalam pola sebab akibat, menciptakan hipotesis, mencari keteraturan konseptual atau pola numerik. Pandangan hidupnya umumnya bersifat rasional. Ini merupakan kecerdasan para ilmuwan, akuntan, dan pemrogram komputer. Yang mempunyai bakat seperti ini ada beberapa tokoh, salah satunya Newton dan Einstein. Mereka sangat berbakat dalam mengkombinasikan kata-kata logika dan angka-angka sehingga menghasilkan teori yang sangat berguna bagi manusia saat ini. Nah, lanjut yuk ke jenis bakat yang keempat. Jenis bakat yang keempat adalah bakat abstrak. Bakat yang bukan kata-kata maupun angka-angka, tetapi berbentuk pola, rancangan, diagram, ukuran-ukuran, bentuk-bentuk, dan posisi-posisinya. Jadi, kalian tahu nggak pekerjaan seorang arsitek? Nah, arsitek di sini mereka menggunakan bakat-bakat dari bakat abstrak di sini. Selanjutnya ada bakat mekanik. Bakat-bakat tentang hal-hal yang berhubungan dengan IPA atau kerja suatu mesin, alat-alat, atau perkakas lainnya.
Biasanya orang yang mahir dalam mengotak-ngatik atau merangkai mesin itu memiliki bakat mekanik. Bakat yang keenam, ada bakat relasi ruang atau spasial. Bakat untuk mengamati, menceritakan pola 2 dimensi, atau berpikir dalam 3 dimensi. Mempunyai kepekaan yang tajam terhadap detail visual dan dapat menggambarkan sesuatu dengan sangat hidup. Melukis, membuat sketsa ide, dapat dilakukan secara jelas, serta dengan mudah menyesuaikan orientasi dalam ruang 3 dimensi. Ini merupakan kecerdasan para fotografer, artis, pilot, dan insinyur mesin seperti Thomas Edison, Pablo Picasso, Ansel Adams, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, ada bakat kecepatan ketelitian klerikal, bakat tentang tugas tulis-menulis, ramu-meramu untuk laboratorium, kantor, dan lain-lainnya. Biasanya dipunyai para peneliti nih. Yang ke-8, ada bakat bahasa, linguistik, bakat tentang penalaran, analisis, bahasa, atau ahli sastra. Misalnya itu kayak seorang jurnalistik, stenografi, penyiaran, editing, hukum, pramuniaga, dan lain-lainnya. Broadcasting kan? Ayo masuk ke minat. Minat tuh apa ya? Di sini saya akan menjelaskan minat. Di dalam video sini sudah tertera tentang pengertian minat menurut para ahli. Saya bacakan ya. Yang pertama ada menurut Hilgar dan Slameto. Menurut mereka, minat itu adalah suatu proses yang tetap untuk memperhatikan dan memfokuskan diri pada sesuatu yang diminatinya dengan perasaan senang dan rasa puas. Lalu ada menurut Maprare dan Slameto. Jadi menurut mereka juga, minat adalah suatu perangkat mental yang terdiri dari suatu campuran perasaan, harapan, pendirian, prasangka, rasa takut, atau kecenderungan lain yang mengarahkan individu kepada suatu pikiran tertentu. Jadi dapat disimpulkan bahwa minat ialah suatu proses pengembangan dalam mencampurkan seluruh kemampuan yang ada dalam mengarahkan individu kepada suatu kegiatan yang diminatinya. Oke. Pembahasan yang terakhir nih mengenai jenis-jenis minat. Jadi jenis minat di sini ada minat vokasional. Nah, minat vokasional ini merujuk pada bidang-bidang pekerjaan. Yang pertama, jadi minat vokasional ini dibagi menjadi 3 lagi. Yang pertama ada minat profesional. Nah, di sini mereka itu berminat pada seni, keilmuan, dan kesejahteraan sosial. Terus ada minat komersial. Minat komersial ini minat pada pekerjaan dunia usaha, jual beli, perikanan, akuntansi, kesekretarian, dan yang susah ya nyebutnya, kesekretariatan, dan lain-lain. Jadi semacam pewirausaha gitu deh. Terus yang ketiga ada minat kegiatan fisik. Nah, di sini sama seperti bakat mekanik, tapi ini lebih ke minat seseorang dalam bidang mekanik atau kegiatan-kegiatan lapangan lainnya, mungkin ya seperti itu. Yang kedua ada minat. Nah, minat vokasional di sini yaitu minat yang memperoleh kepuasan atau hobi, misalnya traveling, hiburan, apresiasi, ketelitian, dan lain-lain. Ya, sampai sini dulu kayaknya saya bisa memberikan kalian pembelajaran interaktif. Jadi gimana? Apakah kalian sudah memahami dan sudah mengetahui bakat dan minat kalian? Apakah sinkron antara bakat dan minat kalian? Kalian mesti tahu untuk melanjutkan kegiatan atau studi kalian selanjutnya.
Oke teman-teman, terima kasih ya sudah menonton video pembelajaran interaktif yang saya buat. Kalau ada sedikit salah ngomong atau miss dalam setiap perkataan saya mohon maaf ya. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di video interaktif berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.